8 tahun saya pendam dalam perut kelakuan Mbak Alawi itu. Yang saya tahu Habib dulu itu banyak tukang orkes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejutkan pernyataan dari Rhoma Irama tentang Habib apakah cucu Nabi atau bukan terbaru, teman-teman. Rhoma Irama menyimpan pernyataan ini selama 57 tahun. Wah, lama sekali teman-teman ya. 57 tahun baru diungkapkan sekarang, teman-teman. Di sini kita melihat pernyataan dari Rhoma Irama ya. Tidak membela Habib, tidak membela Rhoma, tapi kita mendengarkan seperti apa sih pernyataan dari Rhoma tentang Habib ini. Oke, kita ke videonya. Saya pendam dalam perut kelakuan Mbak Alawi itu. Yang saya tahu Habib dulu itu banyak tukang orkes. Pemain suling Habib, pemain mandolin Habib, pemain gitar Habib, yang joget Habib juga. Pada mabok, joget mabok. Ini gue cerita pengalaman, Beb. Pengalaman saya nggak mau kata orang nggak, yang saya alami. Nah, itu Habib yang dulu muda mabok itu, beberapa tahun yang lalu ketemu saya sudah bersorban, berjubah, tapi masih mabok. Wallahualam. Saya main catur dengan seorang anak Habib yang diyakini waliullah. Bapaknya ini Habib Anu, nggak perlu saya sebut namanya, tapi populer di kalangan Habib. Habib Anu min jumlatil aulia, saya nggak sebutkan namanya. Ini saya cerita kisah saya sendiri, saya nggak kata orang lain. Main catur, nggak lama azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang, Mat, namanya Mamat. Mat, sholat dulu ya, azan tuh. Alah, ngapain sholat? Itu sholat bikinan masjid gue. Ismail, yang kedua Siti Hajar, yang ketiga Sarah. 3 orang ini ahlul bait. Ketika punya anak namanya Ishak, setelah diberi anak, maka ahlul bait Nabi Ibrahim 4 orang. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub punya anak 12. Ini bukan ahlul bait Nabi Ibrahim. Nabi Yakub dan 12 putranya itu adalah zuriyah Nabi Ibrahim, itrah Nabi Ibrahim, alu Ibrahim, bukan ahlul bait Ibrahim. Paham? Nah, kalau Mbak Alawi gini hari yang udah 1000 ngaku-ngaku ahlul bait itu kagak kocak. Enggak datang. Saya undang Lutfi bin Yahya Pekalongan, juga enggak datang. Bahkan saya undang sahabat saya Ustadz Rizik Syihab, juga enggak datang. Najwa Shihab tahu, seorang presenter terkemuka, sudah tes DNA, hasilnya apa? Arabnya cuma 3%, yang sekian puluh persen itu India, Kaukasus. Vokasi luar biasa. Sahabat saya itu Rizik Syihab ini sahabat dari muda, saya bersahabat sama dia. Tapi sekarang Masya Allah megalomania, ngajak perang aja deh. Asah golok, asah apa celurit, perang, revolusi. Memang tujuannya dia memang mau pengen jadi Khomeini di Indonesia. Makanya nanti insya Allah tanggal 27 Juli saya sediakan tempat saya, lapangan Soneta Records di Depok, untuk pelantikan PWI Jabodetabek. PWI lah yang ternyata peduli terhadap keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu saya wakafkan karir saya, jiwa saya, usia saya untuk membackup gerakan persatuan perjuangan Wali Songo Indonesia. Ini ceritanya panjang. Ketika saya berusia 20 tahun, waktu itu saya masih menjadi remaja masjid ya. Ada satu tabligh ceramah agama di Masjid Ar-Rahmah di Tebet Timur, Jakarta Selatan. Nanti kalau siapa yang ke Jakarta, cari Tebet Timur. Di situ ada Masjid Ar-Rahmah, masjid lama, masjid tua. Itu tempat saya nongkrong dulu masih remaja di situ. Nah, ketika ada sebuah ceramah agama di sana, adalah seorang Habib tabligh dan saya mewakili pemuda masjid waktu itu. Tabligh ini, Habib ini bilang begini, "Hei, kalau ada seorang Habib, anak Habib, dia mabuk-mabukan, dia berzina, dia berjudi, dia mencuri, jangan kata apa-apa." Ini orang Betawi nih Habibnya nih. Ojo muni opo-opo.
meneng kiai ngono. Biarkan saja. Itu dia cucu Rasulullah. Dia ahli surga. Jangan dikata apa-apa, ojo muni apa-apa, menengai. Itu saya merasa terganggu dengan statement itu. Waduh, ini kayaknya bertentangan dengan al-Islam. Maka ketika giliran saya naik, saya bicara, alafu wib, anak koreksi antum. Setahu saya baca satu firman. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallah atqakum. Hai manusia, aku telah menciptakan kalian dari seorang laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku. Contohnya Indonesia, bangsa Indonesia. Tidak kurang dari 700 suku lebih. Bayangkan, ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Gimana bang? Apa perintah Allah? Lita'arafu, saling mengenallah. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah bukan dari mana bangsamu, bukan dari tinggi berapa jabatanmu, bukan dari berapa banyak hartamu, tapi sebanyak apa takwamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla li 'arabiyyin 'ala ajamiyyin illa bi taqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Gitu Bib, saya bilang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, al jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasimiyan. Surga itu buat orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Bani Quraisy, Bani Hashim, yang ini keturunan Nabi semuanya. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau anna Fatimah bint Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah bint Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Inilah al-Islam, dinul khalis. Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang demokratis, tidak nepotis. Paham? Ini saya sampaikan. Ramai itu masjid malam itu. Wah, ini Bang Haji ini. Waktu itu saya sudah mengcounter mereka. Hati bukan mengantar. Mengapa? Mengadakan apa? Perbandingan seperti itu. Besoknya dipanggil saya, Gus, sama sesepuh Habib yang notabene bapaknya juga. Oma, ente ngomong apa semalam di masjid? Saya jelaskan, bla 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 bla. Habis ada Habib ngomong begini, maka saya jawab bla 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 bla. Mohon koreksi, Bib, saya bilang. Apa dia bilang? Yang ente katakan semuanya benar, nggak ada yang salah. Tapi tolong, ucapan kayak gitu jangan disampaikan lagi kepada umat di mana-mana. Cukup di situ aja semalam aja. Kenapa, Bib? Agar tidak mengganggu ukhuwah Islamiyah. Intelligence in my hand, just like my super friend. Ini astagfirullahaladzim. Saat itu saya sempat berpikir mungkin benar juga ya. Dan saya lihat waktu itu belum terlalu berbahaya ini Mbak Alwi ini. Oke, makanya saya telenai di perut tuh. Sampai umur 78 tahun sekarang ini. Berapa tahun? Dari umur 20 sampai 78. 58 tahun saya pendam dalam perut kelakuan Mbak Alawi itu. Dan saya melihat dalam perjalanan saya ini. Saya dulu pemain musik di dua dunia. Pada satu malam minggu saya main band dengan lagu-lagu barat. Dan pada malam minggu lain saya nyanyi lagu-lagu orkes Melayu dengan lagu India. Tumpasai, kayak gitu. Jadi yang saya tahu Habib dulu itu banyak tukang orkes. Pemain suling Habib, pemain mandolin Habib, pemain gitar Habib, yang joget Habib juga. Pada mabuk, joget mabuk. Ini gue cerita pengalaman, Bib. Pengalaman saya nggak mau kata orang nggak, yang saya alami. Nah, itu Habib yang dulu muda mabuk itu,
Beberapa tahun yang lalu ketemu saya sudah bersorban, berjubah, tapi masih mabok. Wallahil azim, tidak kata orang, ini semua yang ceritakan pengalaman saya, pengalaman saya sendiri. Ente keren banget, Wi. Namanya ujungnya Wi, nggak usah saya bilangin nama siapa. Wi, lo jadi ulama, Wi? Iya biasa dah. Kok mulut lo bau minuman sih, Wi? Emang apa? Gua minum masuk aja jadi air putih. Pengalaman saya dengan Habib-Habib ini. Satu saat, ini memang teman saya Habib dulu, zaman muda itu. Ya, saya main catur dengan seorang anak Habib yang diyakini waliullah. Bapaknya ini Habib Anu, nggak perlu saya sebut namanya, tapi populer di kalangan Habib. Habib Anu min jumlatil aulia, saya nggak sebutkan namanya. Ini saya cerita kisah saya sendiri, saya nggak kata orang lain. Main catur nih, udah lama azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang, Mat, namanya Mamat. Mat, sholat dulu ya azan tuh. Alah, ngapain sholat? Itu sholat bikinan jid gue. Tenang aja lo, nggak ada apa-apa, nggak usah sholat. Itu kelakuan mereka seperti itu. Ternyata begitu ada polemik nasab, mereka sering mengklaim kita ini ahlul bait, kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini menjadi doktrin mereka selama ini. Kenapa mereka bisa berbuat maksiat seenaknya? Dia mengaku ahlul bait dan dibersihkan dari dosa. Padahal apa sih ahlul bait? Secara bahasa, secara lughah, ahlu al-bait artinya apa? Ahlu al-bait, ahli rumah, orang yang serumah dengan Roma Irama itu ahlul bait Roma. Anda tahu kan anak siapa? Anak saya siapa aja? Ridho, Devi, Vicky, Romi. Itu bukan ahlul bait Roma, tapi dzurriyyah Roma, turunan Roma, betul. Kenapa? Karena dia tidak serumah lagi dengan Roma. Paham? Jadi ahlul bait adalah orang yang serumah dengan Rasulullah. Maka dikatakan ahlul bait Rasul itu ada 5 orang. Yang pertama istri-istri beliau. Yang kedua anak beliau Fatimah. Yang ketiga mantu beliau satu rumah, Sayyidina Ali. Yang 2 orang lagi cucu beliau, Sayyidina Hasan wa Husain. 5 orang itu ahlul bait. Adapun seandainya ada anak cucu dari Hasan, itu bukan ahlul bait lagi, tapi dzurriyyah. Paham nggak sampai di sini? Paham? Kata ahlul bait ada 3 kali disebut dalam Al-Qur'anul Karim. Ahlul bait Nabi Musa, ahlul bait Nabi Ibrahim, dan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Ahlul bait Nabi Ibrahim, ketika 3 orang malaikat menyamar sebagai manusia datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, ingin memberikan kabar gembira bahwa Siti Sarah yang sudah berusia tua renta akan dianugerahi seorang putra. Siti Sarah ini nggak percaya, ketawa, dia dipikir ini manusia biasa yang datang, padahal malaikat. Oh, mana mungkin, saya udah tua mau dikasih anak sama Allah, dia tertawa. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Malaikat itu berkata, "Hei, apakah kamu ragu tentang perintah Allah yang memberikan rahmat dan barokah kepada kamu ahlul bait? Innahu hamidum majid." Allah itu maha terpuji dan maha mulia. Nah, ahlul bait Nabi Ibrahim saat itu siapa? 1 Ismail, yang kedua Siti Hajar, yang ketiga Sarah. 3 orang ini ahlul bait. Ketika punya anak namanya Ishak, setelah diberi anak, maka ahlul bait Nabi Ibrahim 4 orang. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Ini bukan ahlul bait Nabi Ibrahim. Nabi Yakub dan 12 putranya itu adalah dzurriyyah Nabi Ibrahim, itrah Nabi Ibrahim, alu Ibrahim, bukan ahlul bait Ibrahim. Paham? Nah, kalau Ba'alawi gini hari yang udah sering ngaku-ngaku ahlul bait itu kocak. Alhamdulillah wa syukurillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya teman-teman, tadi dia pernyataan dari Haji Roma Irama tentang ya nasab Habib, teman-teman. Bahkan di situ ya Roma Irama sampai menyebutkan Najwa Shihab, teman-teman ya. Najwa Shihab adalah seorang Habib tapi tidak mengaku-ngaku Habib. Ya di sini kita nggak membela si Pak Haji Roma Irama ataupun Pak Habib ya, tapi di sini kita ya
menyimak nih pernyataan dari Rhoma Irama itu, apakah bisa kita cerna dengan baik ataupun ya malah jatuhnya menuding seperti itu ya teman-teman. Ya, tadi Rhoma Irama menyatakan bahwa selama 57 tahun ya Rhoma Irama memendam apa itu Habib baru sekarang dikeluarkan. Menurut Rhoma Irama ya, Habib ya sebenarnya ya udah jangan ngebahas seperti ini lagi ya. Dan Rhoma Irama pun sempat ditegur oleh Habib karena apa? Akan menimbulkan perpecahan ukhuwah Islamiyah, teman-teman. Dan Rhoma Irama mungkin ya ada benarnya seperti itu, bahwa membanggakan nasab itu tidak boleh, apalagi ini membanggakan ya, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dibelas kasihan dengan atas nama cucu Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Itu sangat tidak diperbolehkan ya. Ya, apalagi membawa agama seperti itu, teman-teman, tidak diperbolehkan. Jadi di sisi lain Rhoma Irama ada benernya, tapi di sisi lain sudah cukup, jangan mengompori rakyat dengan ucapan-ucapan seperti itu, ucapan-ucapan yang mana menimbulkan kegaduhan ya. Kepengen para Habib seperti itu, teman-teman ya. Ya saran ya kita ya untuk para Habib ya, tunjukkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, supaya apa? Agar masyarakat ya bisa kalian menjadi contoh ya, karena ya kalian akan berdakwah seperti itu ya, harus baik gitu teman-teman, supaya masyarakat mencontoh ya. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa kalian emang benar-benar jadi contoh yang baik, apalagi ya seorang pendakwah ya. Ilmu-ilmu itu titipan dari guru-gurunya terus sampai ke Nabi Muhammad SAW ya. Kita sebagai masyarakat awam, sebagai masyarakat biasa ya, kita nyimak ya, kita belajar ya, teman-teman ya. Ya jadi ya para Habib, tolong tunjukkan akhlak yang baik sekarang mah, jangan membela-bela ya, tunjukkan akhlak yang baik. Anak uhibbukum ya, kalau emang akhlak kalian baik ya seperti itu. Jadi benar yang dikatakan Rhoma, kata Habib juga. Tapi ya udah cukup, jangan mengompori umat lagi ya, karena membuat umat menjadi gaduh seperti itu ya teman-teman, intinya. Oke, dari berikut ini terima kasih, semoga saya selalu dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.